dengan konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang kedua adalah yang klasik itu adalah pemasaran. Kemudian ada juga hal yang terkait dengan finance ya. Di UM sendiri kita mengenal adanya yang bersifat finance dan juga yang kita fokuskan pada penelitian-penelitian tentang sumber daya manusia. Pelaksanaan manajemen di dalam konteks UMKM tentunya tidak terlepas dari ilmu manajemen yang sifatnya itu tentunya adalah bermuara pada pelaksanaan fungsi-fungsi manajemennya maupun pada konteks kekhususan yang ada di dalam penelitian itu. Nah, nantinya Bapak dan Ibu sekalian tentunya bisa mengungkap ini lebih lanjut seperti saya kemukakan di RPS-nya minggu yang lalu bahwa bisa jadi penelitiannya terkait dengan finance, bisa jadi terkait dengan sumber daya manusia atau pemasaran, tergantung dari minat dan interest Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di dalam manajemen itu pada dasarnya seorang periset atau yang melakukan riset di dalam manajemen dihadapkan pada beberapa hal, yaitu yang pertama adalah pada konteks bahwa pelaksanaan manajemen itu pada dasarnya adalah kompleks dan beragam. Saya katakan tadi covering domainnya atau cakupan domainnya bisa human resource management, bisa manajemen operasional, bisa manajemen strategis, bisa juga marketing, atau pada konteks yang sekarang ini kita bicara juga mengkaitkan dengan hubungannya dengan teknologi. Nah, ini saya kira semua konsentrasi itu akan memiliki masing-masing ciri khas atau topik atas riset yang akan Bapak lakukan nanti atau yang Bapak kaji dalam mata kuliah ini akan bermuara pada itu. Yang kedua tentunya selain kompleksitas dan keberagaman daripada perilaku katakanlah ya pengelolaan manajemen, kita dihadapkan juga pada konteks yang kedua yaitu masalah relevansinya dengan dunia praktek atau practical relevance ya. Apakah penelitian yang kita lakukan itu dengan subjek apapun, terutama subjek yang kita bahas adalah subjek UMKM, harus berlandaskan pada practical relevance dengan dunia prakteknya. Karena memang secara teoritis bahwa semua riset manajemen itu idealnya adalah berbasis pada konteks real world ya, real world problem atau problem-problem yang sesungguhnya yang ada pada konteks penelitian kita. Dan tentunya nanti harapannya ada unsur-unsur di mana ada solusi ya, solusi yang kita berikan yang sifatnya itu praktis dari bahasan daripada jurnal ya, bahasan jurnal. Dan juga kalau melakukan penelitian ada solusi-solusi praktis yang harus kita kemukakan di dalam hal ini. Nah, tentunya kalau itu kita bisa angkat sebagai satu latar belakang permasalahan misalnya dengan melihat dunia praktis. Nah, ini tentunya kita bisa melihat nantinya kalau Bapak dan Ibu sekalian sudah belajar teori yang Bapak fokuskan untuk penelitian akan menjadi gap penelitian ya. Gap penelitian secara akademis riset dan juga secara practical application-nya di dalam organisasi ya. Nah, ini yang juga seringkali diungkapkan di dalam jurnal-jurnal. Kemudian problem yang lain atau kita katakan itu sebagai suatu problem yang lain secara teoritis itu adalah ketersediaan data ya. Ketersediaan data. Jadi ketersediaan data mungkin kalau penelitian itu hanya berlandaskan pada data-data yang sifatnya sedikit tentunya jadi problem. Tidak jadi problem kalau sumber data yang kita akses itu memang
penelitian kita sifatnya adalah penelitian yang kualitatif misalnya ya. Yang kualitatif tentunya tidak memerlukan banyak sekali informan ya, banyak sekali informan, mungkin sampai 10, mungkin sampai 20, berbeda dengan kalau S3 itu penelitian itu terjadi pada penelitian doktor ya atau penelitian S3. Kalau S3 jelas akses datanya subjeknya harus banyak ya. Dan tentunya kalau data itu tersedia dengan baik, belum tentu itu relevan. Nah, sehingga ada uji relevansi, ada uji reliabilitas data, reliable data, signifikansi. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang nanti di laporan disertasinya akan melaporkan tentang signifikansi ini harus hati-hati. Dalam pengertian biasanya ada unsur kriteria ya. Ketersediaan data tidak hanya tersedia datanya saja, tetapi sumber data itu dapat dipercaya. Nah, untuk yang sumber data yang dipercaya tentunya adalah yang nanti terbukti signifikan ya, signifikan dari pengolahannya maupun dari uji dari validitas dan reliabilitas data ya. Nah, banyak organisasi kalau Bapak dan Ibu sekalian melihat dalam pelaksanaannya itu protektif sekali di dalam mereka untuk memberikan data. Nanti di lapangan kemungkinan akan dihadapkan pada konteks bahwa satu orang yang informan itu akan lebih protektif, dia tidak mau melakukan mengemukakan pendapatnya ya, atau melindungi data mereka. Termasuk dalam hal ini data-data yang sifatnya terutama terkait dengan yang sifatnya finance ya. Finance itu biasanya laporan keuangannya akan sangat rahasia sekali. Sehingga mungkin yang akan meneliti variabel tentang finance itu akan hanya menangkap faktor-faktor atau unsur-unsur yang sifatnya itu informasi yang tidak real dalam bentuk angka, tetapi lebih pada persepsi. Nah, itu yang kadang-kadang kita di dalam penelitian juga dipertanyakan. Nah, ini mungkin nanti dalam pembahasan jurnal, tentunya Bapak dan Ibu sekalian juga harus meninjau apakah memang data yang diungkapkan itu juga data yang reliable, data yang memang terungkap dengan apa adanya. Nah, kita biasanya tidak bisa di jurnal itu tidak bisa melihat itu ya, tapi biasanya ini hanya berdasarkan pada konteks pengalaman orang ketika melakukan penelitian seperti itu. Nah, kalau ada yang bersifat protektif terhadap data, ini akan mempersulit para peneliti untuk mengakses data yang diperlukan. Terutama untuk yang sifatnya itu penelitian-penelitian yang empirical studies ya. Mungkin dari nanti pembahasan jurnal kita bisa melihat juga, atau Bapak dan Ibu sekalian, karena yang kita bahan diskusinya adalah Q3 dan Q4. Nah, ini dari sisi informasi yang ada dalam data itu bisa dipercaya enggak menurut Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, itu. Nah, yang lain juga yang mungkin bisa saya kemukakan di sini adalah masalah ethical concern ya, ethical concern. Nah, biasanya dalam tulisan jurnal itu ada juga beberapa jurnal yang ada memerlukan declare ya, memerlukan declare atau penanggung jawab jurnal atau publishernya itu meminta supaya si penulis itu mengemukakan, mendeklar bahwa mereka sudah tidak melanggar hal yang sensitif menyangkut informasi yang dilakukan. Nah, hal yang sensitif ini biasanya bisa kita sembunyikan kalau kita menulisnya, atau kita terus terang. Yang baik tentunya adalah yang terus terang. Pengalaman saya melakukan penelitian untuk masalah isu-isu tentang etika itu adalah
informasi yang sensitif biasanya perusahaan tidak mau menyebutkan atau tidak memperkenalkan ya, para penulisnya itu menulis nama perusahaannya secara terus terang ya. Itu biasanya seperti itu. Nah, kalau penelitian-penelitian di perguruan tinggi di barat itu biasanya kita harus mendapatkan garansi ya, katakanlah seperti itu. Seperti saya dulu ketika meneliti, saya dibawa dititipi form juga yang menyatakan bahwa si subjek penelitian yang saya teliti itu betul-betul menyatakan bahwa informasi yang diberikan bukan merupakan hal-hal yang sifatnya sensitif. Nah, sekali lagi kalau kita kaitkan dengan bahasan jurnal kita, tentunya adalah apakah di dalam jurnal itu ya mengandung ethical concern ya, ethical concern atau kepedulian terhadap etika. Biasanya ada declare juga, seperti saya ulangi tadi ya, seperti yang saya ulangi tadi ya. Biasanya juga ini akan dinyatakan di dalam tulisan jurnal. Biasanya jurnal-jurnal yang saya temukan di Q1 dan Q2 itu ada artikel declare-nya bahwa penelitian ini tidak dinyatakan atau tidak pernah dipublikasikan ke tempat lain ya misalnya. Itu juga pernyataan bahwa penelitian ini bisa dipertanggungjawabkan secara etis gitu ya. Jadi tidak ada double report ya. Nah ini mungkin di jurnal yang Bapak ulas nanti ada atau tidak masalah itu ya. Nah, yang lain adalah tentunya adalah kita tahu bahwa kecepatan atau perubahan ya, perubahan lingkungan bisnis itu sangat luar biasa sekarang. Sehingga di sini coba nanti dilihat juga ketika membahas jurnalnya, apakah misalnya sumber-sumber data itu memang 10 tahun terakhir ya, 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Yang terbaik tentunya adalah yang 3 tahun terakhir. Tapi untuk Q3 dan Q4 Scopus saya tidak yakin dia akan menggunakan referensi-referensi yang sifatnya itu mutakhir. Nah, saya kira kalau Bapak dan Ibu sekalian cermat, nah tentunya bisa mengkritisi hal ini ya, mengkritisi hal ini. Nanti terbitnya kan di awal Bapak nanti mengemukakan terbitnya jurnal ini kapan ya. Nah, tentunya dari tanggal terbitnya itu dengan referensi yang ada harus ada konektivitas, artinya tidak terlalu lama referensi yang ada. Kecuali untuk teori-teori yang sifatnya itu klasik ya. Teori-teori yang klasik itu tahun berapapun selama yang mencanangkan itu teorinya adalah teori yang sudah lama, tetapi dia tonggak untuk penelitian atau pengembangan ilmunya, ya itu tidak apa-apa. Seperti Ajen untuk penelitian tentang behavior ya, consumer behavior itu biasanya kita menggunakan Ajen ya, teori tentang plan behavior, nah itu ya. Itu biasanya kita menggunakan itu. Atau Parasuraman untuk mereka yang di manajemen meneliti tentang service quality. Nah, itu biasanya bisa penulis jurnal biasanya tetap mencantumkan teori-teori klasik. Meskipun teori itu kalau tidak salah muncul tahun 80-an ya. 80-an jadi sudah tahun nggak enak ya, sudah tahun 30 tahun yang lalu ya kira-kira ya. Jadi seperti itu. Bisa juga kita nanti tinjauan jurnal ini, tinjauan hasil penelitian ini mengkritisi tentang apakah penelitian ini memiliki setting ya, setting subjek penelitian yang sifatnya itu antar negara, baik itu penulisnya maupun subjek penelitiannya. Sehingga kalau kita katakan ini adalah sebagai bentuk cross cultural ya, mempunyai latar belakang yang berbeda. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian menemukan jurnal di mana antar lintas negara atau komparatif lintas negara. Mungkin datanya banyak negara yang terlibat di dalam
penelitian ini dari penulisnya, sisi penulisnya ya. Nah, karena tidak ada sekarang ini tidak ada batasan atau tidak ada boundaries antara satu universitas di negara sedang berkembang dengan negara yang maju, tentunya adalah kalau kita melihat penulisnya dari berbagai negara, kemudian menghasilkan satu jurnal tentu tuh kita juga tentunya sangat respect dalam hal ini. Tapi dari sisi konten, sekali lagi, kalau kita melihat nanti mungkin ada hal yang menarik dari hasil penelitiannya kalau dari sisi konten. Apakah Malaysia dengan Indonesia sama? Saya kemarin ketika ke Filipina, mohon maaf saya cerita sedikit, ini kemarin diajak penelitian bersama membandingkan antara manajemen UMKM yang ada di Filipina dan di Indonesia. Di Malaysia kita juga melakukan hal yang sama ketika kita mengundang dosen-dosen Malaysia. Jadi kolaborasi penelitian antar negara, tapi juga kita lihat kontennya apakah sama atau tidak. Kalau negara sedang berkembang mungkin relatif hampir sama budayanya. Tapi kalau negaranya berbeda, ini sangat menarik. UMKM yang di negara maju tentunya berbeda dengan kita. Ya. Kemudian yang lain adalah, ini jarang terjadi, biasanya untuk yang terkait dengan interdisciplinary nature atau istilah itu penelitian lintas pengetahuan, lintas background, ya, lintas background ini jarang sekali. Mungkin sosiologi dengan psikologi, yang sekarang berlaku adalah penelitian yang sifatnya manajemen, ya manajemen semua, penulisnya maupun kontennya. Tapi dari sisi kolaborasi antar ilmuwan jarang sekali ya. Ini disebut dengan interdisciplinary, antara. Saya jarang menemukan ini ya. Kemudian yang lain, Bapak dan Ibu sekalian, apakah penelitian itu bersifat longitudinal studies atau time series ya, katakanlah seperti itu, ataukah hanya dalam jangka waktu pendek saja. Jadi biasanya kita tidak bisa time settingnya tidak bisa melihat ya untuk hal ini ya. Biasanya penelitian tertentu atau laporan jurnal tertentu itu adalah rangkaian daripada penelitian sebelumnya. Nah, perkembangan klasik daripada ilmu pengetahuan tentunya adalah bahwa sesuatu yang diungkap itu adalah sebenarnya kebaruannya karena tergantung daripada ilmu sebelumnya. Sehingga saya sangat menganjurkan nanti terkait dengan misalnya penelitian disertasi Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kemutakhiran data itu adalah pencerminan dari berlakunya atau jalannya time-nya penelitian kebaruan daripada penelitian Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, dalam jangka waktu yang lama biasanya orang itu lebih cenderung kepada konteks dia concern pada satu pengembangan topik tertentu untuk keberlanjutan penelitiannya. Sehingga kalau di UM ya, di UM itu kita punya namanya KBK ya, dosen yang terlibat di dalamnya adalah dosen yang memang terlibat di dalam concern pada pengembangan tertentu, ilmu tertentu. Pemasaran ya pemasaran ya. Atau kita kenal dengan roadmap ya. Dosen itu punya roadmap penelitian ya. Sehingga dia tidak lepas dari penelitian yang terdahulu ya. Nah, untuk hal ini biasanya kalau Bapak dan Ibu sekalian mengkaji penelitian yang berbasis review ya, atau tulisan jurnal yang berbasis review terhadap variabel ya, variabel tertentu dengan menggunakan SLR misalnya ya, itu biasanya kita bisa mengikuti perkembangan daripada dari ilmu yang kita geluti atau concern yang kita geluti tersebut. Sehingga konsep-konsep yang ada itu adalah konsep keberlanjutan daripada yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, untuk
Untuk hal yang lain yang saya sarankan untuk dikritisi itu adalah bias publikasi. Nah, bias publikasi ini kadang-kadang untuk Q1, Q2 dan Q3 itu biasanya kurang ketat ya. Saya katakan kurang ketat untuk dia memang concern pada judul daripada jurnalnya. Kadang-kadang hal yang di luar ya, tulisan daripada penyajinya yang di luar ya, di luar judul jurnalnya atau judul publikasinya, nah itu diterima aja. Nah itu ya, di bias publikasi namanya. Nah ini tentunya dapat mengakibatkan tendensi pada konteks kualitas daripada jurnal tersebut. Ini bisa dijadikan sebagai tambahan penilaian dari Bapak dan Ibu sekalian menyangkut publikasinya. Nah, biasanya BILS yang menerapkan jurnal-jurnal yang sudah discontinuous itu dia sangat concern sekali bahwa yang tidak discontinuous itu terutama kita tidak tahu riwayat daripada sampai seberapa jauh bahan jurnal yang masuk kepada mereka direview oleh rekan-rekan ilmuwan yang lain. Nah itu yang biasanya menjadikan problem yang menyebabkan jurnal itu tidak discontinuous. Hal yang lain yang nanti akan mungkin perlu diungkapkan oleh Bapak dan Ibu sekalian adalah pengembangan teorinya ya, atau pengembangan variabelnya, variabel yang diteliti itu. Ini kita bicara ideal ya. Apakah tulisan di jurnalnya itu dari research development untuk manajemen teorinya nanti memang berkembang dari teori-teori yang baru ya, atau katakanlah frameworknya baru, hubungan antar variabelnya baru. Nah ini akan melatih Bapak dan Ibu sekalian untuk mengkritisi ya, untuk mengkritisi apa? Mengkritisi tentang future risetnya atau riset selanjutnya ya dari jurnal ini yang kurang ya, yang kurang apa kira-kira ya, atau celah future risetnya apa, atau celah gap praktikalnya apa, bisa jadi seperti itu. Nah, dilihat nanti tentunya bangun struktur teori yang ada, struktur variabel yang ada, kita tinjau seperti itu. Nah, karena kita berada dalam dalam kelas yang disertasi, tentunya kecermatan untuk membahas teori ini betul-betul harus dijadikan sebagai ukuran baik dan buruknya jurnal tersebut. Nah, theoretical development ini kalau Bapak dan Ibu sekalian mau bekerja sekeras, tentunya kita lihat aja variabel ini apakah variabel yang terakhir ya, berdasarkan tulisannya. Ya. Saya sangat tidak setuju misalnya kalau variabelnya ini ada disertasi juga yang masih berupa proposal, variabelnya itu diambil dari Fandi Ciptono, indikatornya. Itu jadi aneh gitu bagi saya. Atau diambilkan dari Kotler. Ya. Jadi sekali lagi variabel dengan indikatornya itu harus dikembangkan dari jurnal Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jurnal yang dipublikasikan untuk riset Bapak tentunya nanti jangan menggunakan dari buku ya, kesimpulannya ya. Memang di buku disebut bahwa ada terjadi proses misalnya pemasaran, mulai dari memperkenalkan produk, kemudian sampai menilai produk, membandingkan produk untuk perilaku konsumennya. Tapi apakah itu kalau diambil dari buku juga pas gitu ya. Nah, saya coret bimbingan saya kalau variabel dengan indikatornya itu diambil dari buku. Yang baik adalah dari sumber yang memang berasal dari jurnal yang terakhir gitu ya.
Yang lain yang perlu saya kemukakan yang akan diteliti, yang diungkapkan Bapak nanti adalah apa ya kira-kira metodologi ya, metodologinya pas atau tidak ya, terutama metodologinya pas atau tidak, penggunaan metodologi apakah pas atau tidak dengan yang diinginkan dari tujuan atau rumusan masalah yang lain. Jadi yang lain untuk SMS biasanya problem kita kalau melakukan penelitian itu ya, penelitian SMS ini tidak bicara jurnal mungkin ya. SMS itu resource-nya akan terbatas ya Bapak dan Ibu sekalian. Resource yang mereka miliki itu terbatas. Dengan adanya keterbatasan resource itu mereka punya kendala di financial, human resource mungkin ya. Mungkin juga time resources karena disibukkan dengan dirinya sendiri di dalam pengelolaan perusahaan. Nah, sehingga harus hati-hati ketika ini dijadikan sebagai nanti ke lapangan tentunya bahan riset ya Bapak dan Ibu sekalian. Kadang-kadang juga yang saya tahu sebenarnya perusahaan itu masuk kategori mikro, tetapi yang banyak saya ketemukan ya mikro, tapi kita menggebiah-uyah. Menggebiah itu maksud saya adalah tidak menggunakan secara ketat ya kriteria bahwa ini mikro, kecil, menengah ya. Kita samakan aja ya. Kita pokoknya temui di lapangan siapa yang kita jadikan sebagai narasumber. Padahal itu seharusnya dipilah-pilah karena perilaku daripada mereka juga beda-beda ya. Beda-beda. Seperti itu. Dan biasanya akses datanya juga mereka terbatas ya. Ini hal yang lain Bapak dan Ibu sekalian. Di SMS itu akses datanya mereka terbatas. Data yang dimiliki biasanya tersebar di mana-mana sehingga menyulitkan ketika kita mengkoleksi data ya. Heterogenitas lah ini yang saya kemukakan tadi. SMS itu heterogenitas sekali ya. Dan juga mereka kalau didatangi orang biasanya itu juga ada unsur culture shock juga. Maksud saya dia juga hati-hati gitu ya. Sehingga sharing data internalnya juga hati-hati itu ya. Culture shock ya. Dan juga confidentiality ya. Data itu mereka anggap sebagai suatu yang rahasia, tidak boleh diketahui oleh kompetitornya misalnya ya. Sehingga berakibat pada kualitas data yang akan kita lakukan. Ya, seperti itu. Yang awal-awal tadi saya terangkan itu adalah kajian-kajian yang mungkin bisa kita jadikan sebagai untuk jurnal. Tapi nanti akan sudah saya kirimi ya kemarin di grupnya Bu Mel ya. Sudah saya kirimi apa belum tentang apa yang harus dibahas di dalam analisis jurnal kita? Atau kelas lain ya? Saya sudah mengirimkan ke kelas lain kira-kira. Apa yang harus kita tulis di dalam, sudah mendapat Bapak dan Ibu sekalian? Kalau belum mendapat, sebentar saya belum ya Pak? Belum Rob, hanya RPS kemarin. Oh RPS saja yang saya. Mohon maaf saya ngajar di banyak S3 dan mata kuliahnya juga baru-baru. Saya anukan nanti atau saya sharekan bentar ya. Oke. Saya sharekan aja. Berarti sebelum saya kirim ya.
Apa yang harus Bapak tulis nanti seputar ini kira-kira? Maaf, ini belum masih dari aslinya ini ya. Kurang besar mungkin ya. Nanti saya sharekan. Judul ringkas, deskriptif tentang artikel yang Bapak bahas itu. Jadi mengevaluasi artikel jurnal itu adalah membahas tentang aspek utamanya, yaitu menilai aktivitas, menilai konten penelitiannya, penulisannya maksud saya, menilai kualitasnya, validitasnya, dan kontribusi penelitian. Ini mungkin belum saya kemukakan secara eksplisit ya. 6 hal utama yang harus diperhatikan ini. Yang pertama adalah menyangkut pertanyaan tentang tujuan penelitian, apakah pertanyaan penelitian sudah dinyatakan dengan jelas dan relevan enggak dengan tulisannya, dengan judul penelitiannya, atau dengan rumusan masalahnya yang diinginkan, apakah tujuan penelitian telah dideskripsikan dengan baik dan selaras dengan penelitian pertanyaan itu atau belum. Kemudian yang perlu ditinjau lagi itu adalah tinjauan literaturnya. Apakah tinjauan literatur memberikan konteks dan latar belakang memadai untuk penelitian jurnal yang Bapak dan Ibu sekalian bahas ya. Nah, ini tinjauan literatur ya. Kemudian identifikasi jelas enggak mengenai kesenjangan ya atau gap ya. Tadi saya sudah kemukakan tentang permasalahan dalam penelitian yang sebelumnya yang ingin diatasi. Nah, kalau kita kembalikan pada disertasi Bapak dan Ibu sekalian, nah ini tentunya juga berlaku, artinya apakah tulisan saya ini konteks latar belakangnya sudah sesuai atau tidak. Selanjutnya, belum saya share ya? Dereng. Loh, enggak kelihatan ya ini? Belum. Kecil Prof, nggak kelihatan. Walah. Tadi sudah saya klik. Loh, kok tidak bisa ya? Bentar. Kok tidak bisa? Dan saya tutup semuanya. Mana ya? Oke, sampun. Nah, ini yang ingin saya terangkan ya. Oke. Analisis artikel penelitian untuk UMKM ya. Menganalisis jurnal Bapak dan Ibu sekalian. Unsur-unsur yang harus muncul nanti adalah harus terstruktur dan koheren, baik dari sisi kajiannya terutama ya, kemudian judulnya ya. Judulnya biasanya kita mengomentari apakah sudah ringkas atau terlalu deskriptif ya, ataukah sudah menunjukkan isi artikel ya. Isi artikel sudah mencerminkan judul yang ada atau belum. Nah ini saya kira tinggal dicentang aja, mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa membuat tanda semacam ini dijadikan sebagai acuan ya, acuan nanti dijawab
dengan melihat pertanyaan yang ada di sini, bukan pertanyaan semua, tapi adalah pernyataan juga. Kemudian bagaimana kualitasnya, terutama tadi saya ulangi lagi ya, kita menilai tentang kualitas, validitas, kebenaran, kecanggihan atau segala data itu baik atau tidak ya. Nah, mungkin kalau ada catatannya nanti juga mungkin kekurangannya ya. Kontribusi penelitian apa sudah memang betul-betul kekinian atau belum, atau sudah ya ini adalah pengulangan misalnya ya. Pengulangan dari penelitian yang terdahulu. Makanya saya mengambil, sekali lagi saya tegaskan, saya mengambil yang Q2, Q3 dan Q4 itu karena di situ nanti akan kita temukan hal-hal yang mungkin perlu kita banyak kritisi gitu ya. Nah, kemudian apakah pertanyaan dan tujuan penelitian itu sudah sesuai, jelas dan relevan atau tidak? Mungkin saya kasih ini ya. Ini jelas dan relevan enggak? Ya, didefinisikan dengan baik enggak? Selaras enggak dengan pertanyaan penelitian yang ada dalam konten penelitian tersebut. Nah, ini yang mungkin tadi tidak terlihat ketika saya menerangkan. Saya ulangi lagi kalau gitu. Nah, tinjauan literaturnya, nah itu juga harus dilihat. Apakah tinjauan literaturnya memberikan konteks dan latar belakang yang memadai atau tidak? Nah, ini tentunya bisa kita elaborasi pertanyaan ini dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya. Kalau sudah sesuai atau memadai, dari sisi mana memadainya? Kalau tidak sesuai, tentunya dari sisi mana kok kita mengatakan ini tidak memberikan konteks latar belakang yang jelas. Nah itu, jadi tidak sekedar jawabannya itu adalah ya dan tidak, gitu aja ya. Ya dan tidak, tapi ada penjelasan. Mungkin nanti di dalam presentasinya itu ada semacam tabel ya, gitu ya. Tabel untuk membuat menjawab pertanyaan, kemudian ada keterangannya. Terserah Bapak dan Ibu sekalian melakukan kreasi dalam hal ini ya. Nah, seperti itu. Saya tadi di awal sudah menerangkan bahwa tinjauan literatur ini penting, apakah kekinian atau tidak. Jadi pada dasarnya elaborasi itu sangat memungkinkan kita kembangkan, tidak sekedar kita melihat panduan yang saya buat seperti ini ya. Kemudian metodologi. Nah, tentunya di dalam jurnal ada metodologi. Apakah metodologinya, nah, saya pointer dulu. Mohon maaf, ini sebenarnya sudah minggu yang lalu saya siapkan. Nah, apakah metode penelitian dari jurnal yang ditulis itu sudah terjelaskan dengan baik dan tepat atau tidak ya, untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kalau tepat, di mana tepatnya, sesuainya di mana, terutama kalau tidak tepat ya. Tidak tepat itu ketidaktepatannya di mana ya. Pengambilan sampel dijelaskan enggak? Ukuran sampel cukup enggak? Cukup representatif enggak ya? Gitu. Apakah metode pengumpulan data dirancang dengan baik dan bisa diandalkan atau tidak ya? Statistiknya sesuai enggak dengan alat ukurnya ya? Ya, statistiknya bagaimana? Ya. Apakah teknik statistik pengambilan sampel, analisis sesuai dengan data atau tidak? Ini tolong dicermati nanti ketika membahas. Kemudian analisis dan hasil penelitian tentunya ya. Apakah hasilnya disajikan secara objektif, komprehensif, menyeluruh atau tidak ya. Kekurangannya di mana? Apakah tabel, gambar, grafik ya mengilustrasikan temuan enggak ya? Kalau ya dijawab iyanya di mana, tidak dijawab tidaknya di mana. Apakah analisis cukup menjelaskan dan dapat dibenarkan? Yang penting dan sangat urgent sekali, kadang-kadang yang tidak saya temukan, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, adalah di diskusi biasanya atau pembahasan ini, terutama untuk pembahasan yang S3, yang mereka itu adalah penelitiannya itu penelitian kuantitatif. Mohon maaf ya, ini
saya sering menemukan dan mengkritisi ketika ujian disertasi tentang diskusi ya. Apakah temuan logis enggak berhubungan dengan pertanyaan? Kalau logis atau tidak itu dijelaskan. Apakah ada kontras yang dibandingkan enggak dengan literatur yang ada? Nah ini yang biasanya enggak muncul ya. Enggak muncul itu kontrasnya itu loh. Kontrasnya itu bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian ini ya. Karena temuan kita adalah mungkin tidak variabelnya tidak berpengaruh, tapi tidak berpengaruhnya itu tidak dijelaskan. Dia akhirnya hasil ini bertentangan dengan penelitian yang mana ya. Bapak kan sudah bermodalkan pada jurnal-jurnal penelitian yang terdahulu. Nah, itu manfaatkan untuk di pembahasan. Juga analisis deskriptifnya. Punya statistik deskriptif tetapi tidak digunakan untuk didiskusikan ya. Padahal di statistik deskriptif itu kaya dengan informasi indikator mana misalnya yang respondennya itu sangat tinggi ya. Mana yang rendah ya. Sehingga yang rendah statistik deskriptifnya nanti kita bisa jadikan saran atau bahan diskusi ya. Nah ini tidak muncul biasanya banyak disertasi. Kita kadang-kadang hanya menerangkan gitu bahwa ini sudah terbukti. Nah, gini sudah gitu aja. Tanpa upaya untuk mengkontraskan atau membandingkan. Mengkontraskan adalah artinya kita mengatakan bahwa ini berbeda. Ini didukung oleh penelitian ini. Dan yang biasanya juga tidak muncul itu ada opini peneliti. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, opini peneliti tentang hasil penelitian itu tidak muncul di disertasinya, ya. Menurut saya seperti ini loh seharusnya gitu. Jadi kalau kita lihat laporan-laporan disertasi itu banyak sekali yang sifatnya seperti itu. Saya bukan ahli statistik, Bapak dan Ibu sekalian. Saya bukan ahli statistik. Biasanya kalau statistik nanti akan dikritisi oleh Prof. Eri dan Pak Anu. Saya hanya mengetahui perhitungannya aja ya, perhitungannya aja. Karena penelitian S3 saya juga kuantitatif, tapi biasanya yang detail itu Prof. Eri, kemudian Prof. Danar, Prof. Budi lumayan ya. Nah, itu biasanya yang yang mengkritisi statistiknya. Ya, seperti itu. Sehingga mudah-mudahan nanti untuk yang kuantitatif sebelum maju, ini saran saya ya, itu coba diskusi dengan Prof. Budi, Prof. Eri, meskipun Prof. Eri mungkin bukan pembimbing Bapak dan Ibu sekalian, coba didiskusikan statistiknya dengan beliau. Karena biasanya beliau sangat welcome sekali dan banyak masukan. Dia tahu, oh ini salah, cermat sekali ya. Itu saran saya, mungkin tidak ada hubungannya dengan perkuliahan kita kali ini, tetapi saya yakin bahwa ini sebenarnya terkait dengan nanti disertasi Bapak dan Ibu sekalian. Keterbatasan penelitian itu apa diakui dan didiskusikan juga enggak? Nah ini ya, yang ini penting sekali. Ya. Jadi pertama di diskusi ini biasanya yang seharusnya muncul pertama adalah hasil penelitiannya. Dan hasil penelitiannya ini didukung enggak oleh teori loh ya. Teori bisa kita ambil dari buku ya. Kemudian apakah didukung oleh penelitian yang terdahulu apa tidak? Atau tidak didukung tentunya ya. Seperti itu ya. Apakah yang ketiga opini kita masuk, apa sih baiknya penelitian ini, karena unsur manajemen itu sangat mengedepankan segi praktikal juga. Saya tadi sudah kemukakan ya, faktor praktis itu juga sangat penting. Tidak ada salahnya Bapak dan Ibu sekalian menunjukkan hal-hal yang praktis ya, hal yang ada di empiris di masyarakat tentang hasil penelitian Bapak dan Ibu sekalian. Meskipun ungkapan daripada hasil penelitiannya itu kita angka, jangan terjebak pada angka, ya. Tetapi kita juga harus melihat kondisi di perusahaan, di UMKM-nya itu bagaimana, sepengetahuan Bapak dan Ibu sekalian. Karena Bapak dan Ibu sekalian ketika ke lapangan tentunya punya framework atau modal tentang kondisi variabel yang kita pertanyakan kepada para UMKM itu, sehingga bisa masuk opini ya, pendapat peneliti tentang kondisi lapangan itu bagaimana.
Sehingga nanti efeknya juga bisa berdampak pada practical suggestion ya, practical recommendation kalau ditujukan kepada pemerintah daerah misalnya ya. Nah, itu bisa kita ketahui dari hasil diskusinya ya. Nah, itu sudah muncul enggak? Nah, itu sudah muncul enggak? Nah, yang terakhir tentunya adalah biasanya yang sah-sah saja di dalam diskusi, di bagian diskusi atau pembahasan itu muncul rekomendasi. Untuk variabel-variabel tertentu, tidak semua variabel, kalau kita menganggap itu penting kita munculkan, biasanya tulisan saya dulu disertasi itu saya munculkan rekomendasinya di situ. Nanti yang muncul di kesimpulan dan saran itu hanya singkat aja, ya. Nah, tapi detail operasionalnya ada di diskusi ya, supaya kebermanfaat itu. Tapi kadang-kadang juga sekali lagi terserah Bapak dan Ibu sekalian, ini menyangkut disertasi ya. Biasanya juga dimunculkan tersendiri ya. Ya. Implikasi teoritis dan implikasi praktis. Nah, kalau itu dimunculkan silakan di situ, karena di situ tentunya nuansanya ya, nuansanya adalah berbau rekomendasi. Nah, yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, masih ada, masih banyak sekali, itu adalah kontribusi di bidang UMKM, wawasannya, perspektifnya, apakah memberikan kontribusi tidak jurnalnya. Penting tidak penelitian itu diungkapkan ya. Saya agak cepat aja. Ini, bentar. Saya kasih pointer supaya jelas. Nah, kredibilitas dan validitas. Apakah metodologi penelitian dirancang dan diterapkan dengan baik secara validitas ya? Potensi biasnya ada enggak? Keterbatasan yang ditangani ada enggak dan dikemukakan secara transparan atau tidak ya? Nah, ini mungkin jarang dilihat ya. Apakah ada indikasi yang jelas mengenai reliabilitas dan validitas penelitian? Ini biasanya tidak terungkap ini tadi sudah saya kemukakan di awal, meskipun saya hanya cerita saja tadi. Apakah ini muncul enggak ya di penjelasannya itu? Tapi kalau Bapak dan Ibu sekalian menangkap ada unsur wah ini diragukan validitasnya dan reliabilitasnya, ya monggo. Tapi biasanya kita tidak menulisnya di dalam jurnalnya ya. Ini tersembunyi biasanya ya. Karena dilakukan ketika penelitian itu terjadi. Tapi kalau itu diungkapkan dari data tabel yang ada, wah ini meragukan ini. Nah, ini bisa dinyatakan nanti. Ya. Kemudian pertimbangan etis tadi sudah saya kemukakan. Ya. Pertimbangan etis itu bisa muncul, bisa dinyatakan atau diminta ya. Diminta oleh si penerbit jurnal atau publisher untuk menyatakan hal yang etis ya. Potensi konflik kepentingan diungkap enggak ya. Kalau enggak ada, enggak terungkap ya enggak apa-apa sebenarnya ya. Biasanya sekali lagi ini jurnal tertentu mengemukakan, jurnal yang lain kebanyakan enggak, kebanyakan tidak gitu maksud saya. Referensi, nah ini sudah tadi saya singgung meskipun sekilas ketika PPT-nya belum muncul. Apakah sumber dikutip secara akurat, konsisten, mengikuti gaya kutipan yang diakui? Nah, ini banyak cara penulisan menggunakan apa kebanyakan ya, American Standard itu ya. Apakah implikasi? Nah ini saya sudah kemukakan tadi. Implikasi praktis, temuan penelitian, potensial penelitian lanjutan. Nah ini seperti itu. Jadi mengevaluasi jurnal ini saya harapkan kali ini jadi satu mata kuliah, membentuk satu sifat kritis dari Bapak dan Ibu sekalian secara komprehensif terhadap satu penelitian yang disajikan atas artikel akademik yang ada. Ini saya kira salah satu tujuan mengapa mata kuliah ini diadakan ya. Ingatlah bahwa kritik yang konstruktif
akan mengakui, ya, akan merupakan satu bentuk pengakuan terhadap kekuatan, kelemahan, sekaligus memberikan wawasan yang dapat berkontribusi pada diskusi yang sedang berlangsung dalam komunitas akademis. Bapak dan sekalian, Ibu sekalian sudah masuk ke dalam komunitas akademis, maka komunitas akademis itu perlu diperkaya wawasannya dengan diskusi-diskusi seperti ini. Nah, ini untuk kalau Bapak dan Ibu sekalian membahas studi kasus, ya, saya kira saya tidak perlu mengumumkan atau tidak ini di sini. Ya, untuk studi kasus agak lain, ya, meskipun hampir sama. Ini kalau nanti artikelnya adalah studi kasus, kira-kira aspek yang dipertimbangkan itu apa, ya? Nah, ini. Ya. Silakan nanti saya kira dibaca sendiri aja ini. Mungkin seperti itu, ya. Metode datanya bagaimana? Sumber data, teknik analisisnya menggunakan karena studi kasus, triangulasi atau enggak, ya. Ini khususnya untuk yang kualitatif ini. Teori prakteknya bagaimana? Ya. Generalisasinya karena oleh kalangan pendukung studi kasus, ya, sekali lagi kalangan pendukung studi kasus atau teori kualitatif itu biasanya konteks yang ada karena informan, ya. Informan itu adalah membawakan suaranya secara individual, itu kadang-kadang dipertanyakan tidak bisa digeneralisasi. Tapi kalau kita memandang misalnya sumber datanya itu adalah informan yang betul-betul dipercaya dan dianggap mewakili, ya, mewakili para dalam penelitian para anggotanya, dalam hal ini adalah para responden, katakanlah seperti itu, mewakili populasi dalam bahasa kuantitatif, tentunya ini bisa digeneralisasi. Ya. Karena kita harus sadar bahwa studi kasus seringkali bersifat spesifik, konteksnya tidak mudah digeneralisasikan, ya. Nah, ini apakah itu sebaliknya evaluasi keteralian kualitatif bisa ditemukan pada konteks-konteks yang lain. Pertimbangan etis sama seperti tadi, ya, diskusi temuan, ya, apakah berhubungan dengan pertanyaan penelitian, sederhana sekali, apakah berimplikasi, ya, seperti itu. Jadi keterbatasan studi kasus itu adalah tentunya potensi biasnya ada, kemampuan generalisasi mungkin kurang dibandingkan dengan yang kuantitatif. Sehingga di sini memang perlu penjelasan secara komprehensif dan mendalam, ya, oleh si peneliti. Kalau kita mengkritisi jurnal-jurnal yang sifatnya studi kasus, ya, seperti itu. Oke, itu Bapak dan Ibu sekalian. Panduannya akan saya kirimkan, ya. Ya. Sudah? Tidak usah bertanya atau mau bertanya silakan. Untuk yang kedua ini mungkin lebih jelas karena ada PPT-nya. Yang awal tadi saya masih kesana kemari, ya, ngomongnya. Jadi apa yang saya sampaikan ini, pertemuan kedua ini jadikan panduan ketika Bapak dan Ibu sekalian dihadapkan pada analisis penelitian berupa jurnal UMKM. Nah, UMKM-nya itu yang harus kita fokuskan juga karena subjeknya semua harus UMKM. Pesannya adalah karena disertasi kita adalah disertasi tentang UMKM. Izin Prof, itu Pak Sirot dengan Bu Hanif ingin bertanya. Oh, Pak Sirot dan Bu Hanif. Ini Sirotol Mustaqim, ya. Monggo. Waduh, bahaya. Monggo. Ini
Pak, Hadiran mohon izin bertanya, Prof. Analisis jurnal ini atau review ini apakah mungkin apa perbedaannya dengan yang sudah pernah kita lakukan? Apakah mungkin semakin kritis atau semakin dalam atau bagaimana? karena ini itu aja ya Pak ya. Karena ini mata kuliah khusus, saya harapkan yang kemarin itu meskipun ada, itu hanya permukaannya aja, tidak sedalam ini ya, tidak sedalam ini gitu aja. Ini lebih dalam. Harapannya nanti bahasanya bisa lebih dalam, kan yang namanya ilmu itu kan dua ya, kedalaman dan keluasan ya, kedalaman dan keluasan. Yang ini saya harapkan adalah lebih dalam, lebih komprehensif ya, karena masing-masing poin ya, masing-masing poin yang dari buku, dari tulisan panduannya itu tadi sudah melingkupi atau mencakup semua. Yang kemarin kita mungkin masih parsial, menurut saya loh ya. Yang kemarin kita bahas ketika mata kuliah transformasi digital ya dengan saya ya, itu masih parsial. Yang ini lebih lengkap ya. Saya belajar dari yang kemarin. Kalau ini lebih lengkap, mudah-mudahan kajiannya memang Bapak dan Ibu sekalian lebih lengkap. Saya kira akan lebih dalam lagi atau luas lagi wawasan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kedalaman dan keluasan lebih dari sekedar yang kemarin ya. Saya kan kemarin mengatakan bisa satu jurnal yang Bapak dan Ibu sekalian bahas. Kalau lebih dalam lagi, bisa dengan dua judul yang kira-kira mirip atau sama ya, Q1 sama-sama Q2 tapi ini Q4 atau Q3 dan Q2 dan Q3 tapi sama Q3 dan Q3 atau Q3 dan Q4 ternyata judulnya hampir sama. Bapak dan Ibu sekalian kan nanti searching ya, searching jurnalnya. Nah, ini dibandingkan ya. Monggo, saya tidak menuntut sampai ke perbandingan jurnal ya, perbandingan jurnal. Tidak sampai situ guys. Satu atau dua jurnal bisa. Jangan sampai 3 jurnal, kasihan. Ya. Seperti itu Pak Sorejudin. Jadi saya kira terima kasih. Lebih dalam dari yang kemarin kan hanya tempelan aja sebenarnya. Ya. Inje Pak Agus nyuwun izin bertanya. Monggo Bu Hanif. Oke, Bapak, kebetulan saya sudah menemukan satu artikel ngaten Q2 Bapak. Cuma memang seperti yang tadi Pak Agus jelaskan, ternyata kan sangat detail sekali. Setelah saya cek ngaten misalkan measurement-nya, udah gitu penjelasan tentang pengolahan datanya dan sebagainya itu tidak lengkap ngaten loh Pak. Oh, meskipun Q2. Walaupun Q2, ngaten. Makanya saya bingung gimana ya caranya. Apakah mungkin, mohon maaf, ini ada beberapa, misalkan contoh nih Pak ya, ini beliau menyebutkan pengukurannya ini melihat dari salah satu artikel terdahulu juga, tapi disesuaikan dengan kebutuhan si peneliti. Lah kalau misalkan itu akhirnya saya ambil dari penelitian yang terdahulu, ini belum saya cari kebetulan, misalkan si A ini referensinya dari si B, ngaten Pak ya, pengukuran measurement variable X-nya ngaten misalkan. Nah, itu saya lihat dari penelitian B, misalkan kayak ngaten, apakah boleh atau pripun Bapak? Mohon izin. Saya yang mengharapkan itu justru dari yang Bapak dan Ibu sekalian nanti kan targetnya ya, mohon maaf ya. Targetnya itu kan pokoknya Scopus Q2 ya, Q1, Q3 atau Q4 bahkan sudah diperkenankan Bapak dan Ibu sekalian mengambil ijazah ya. Nah, saya inginnya secara pribadi ingin supaya yang dikritisi itu adalah Q3 dan Q4. Karena di situ saya berpretensi atau beranggapan bahwa kalau Q3 dan Q4 itu banyak mengandung kelemahan. Kita belajar dari kelemahan gitu maksud saya. Jadi jangan sampai misalnya Q1 pun saya yakin ada juga yang lemah, Q2 juga ada. Sehingga kita belajar dari situ. Nah, belajarnya itu adalah dari mendalami, upaya kita mendalami, mengkaji tentunya ya, mengkaji konten daripada jurnal tersebut. Panduannya yang saya kemukakan tadi, ininya bagaimana dan seterusnya. Itu jadikan sebagai bahasan ya, sebagai bahasan. Kemudian
Nah, dari situ tentunya kita tidak cukup hanya menganggap ya ini bedanya di sini loh. Nah, tapi kalau Bapak dan Ibu sekalian menemukan sesuatu yang lebih baik daripada itu, bisa saja Ibu memberikan saran. Ini jelek di sisi ini, menurut saya seharusnya seperti ini. Nah, itu sampai ke situ seharusnya ya. Jadi kalau toh panduannya itu yang saya buat adalah panduan yang ada, itu masih sifatnya sangat umum sekali. Kita bisa berelaborasi, katakanlah berelaborasi mengembangkan bagian-bagian itu menjadi satu bentuk mengejar lebih lanjut tentang kualitas ya, sekali lagi kualitas daripada tulisan itu. Sehingga nanti harapan saya paling tidak Bapak dan Ibu sekalian sebelum lulus, apalagi yang targetnya hanya berapa tahun, 2,5 tahun, itu sudah siap menulis dengan wawasan yang ada di sini. Oh, saya ya kalau menulis itu harusnya seperti ini gitu ya. Karena mohon maaf ya seperti saya kemukakan tadi, saya masih mengemukakan di pembahasan misalnya di tulisan disertasi yang sudah maju ujian akhir pun masih banyak bolongnya gitu loh. Nah, bolong-bolong itu kalau Bapak dan Ibu sekalian sudah terbiasa ya, mohon maaf, terbiasa mengkaji jurnal ini dan diterapkan pada diri sendiri, akhirnya akan terakumulasi di dalam pikiran dan benak Bapak sekalian, sehingga membuat disertasi itu lebih sempurna. Biasanya mereka yang 2,5 tahun itu lebih sempurna Bapak dan Ibu sekalian. Nulis disertasinya, hasil disertasinya. Ya semuanya itu tergantung Bapak Ibu dan sekalian. Dibandingkan mereka yang lulus 3 tahun ya. 3,5 tahun itu biasanya lebih baik gitu loh. Karena mungkin mereka sudah ya terbiasa itu tadi. Nah, saya harapkan harapan saya seperti itu. Apakah ini menjawab Bu Hanif kira-kira? Nggih, siap Bapak. Nggih. Jadi Terima kasih, silakan mengelaborasi ini karena ini adalah S3 ya. Silakan mengelaborasi lagi. Nanti kita diskusi dan saling memperkaya saya kira. Ya. Siap. Terima kasih Pak Agus. Ada yang lain? Tidak ada? Bu Melani? Iya, saya cuma mau mengingatkan sekaligus minta tolong Pak, tadi panduan untuk mengerjakan kajiannya bisa disampaikan via WA mungkin, kalau nggak di grup atau melalui saya boleh. Ya, nanti ke grup. Insya Allah habis ini, setelah ini Bu Melani, saya share ke grup. Saya buat yang lebih. Itu kemarin terus terang aja masih berupa draft gitu, draft kasar gitu, sehingga saya lupa juga, jujur aja lupa. Kalau hari ini seharusnya saya yang menampilkan. Ya, sehingga tadi, ya. Sama, berarti ini mulai minggu depan apakah sudah masuk? Iya. Mudah-mudahan sudah masuk ya, kalau menurut RPS-nya. RPS-nya juga belum saya sampaikan ya? Oh ya, minggu depan sudah masuk ini. Ya. Berarti sudah mulai ada yang presentasi gitu ya Pak ya? Nanti saya bagi gitu ya Pak? Tapi karena jumlah mahasiswanya, sebentar saya lihat RPS-nya ya. Bentar. Jumlah mahasiswanya ada 18 ya kalau enggak, 19 atau 18. Nah, presensinya. Saya bantu cek di Siakat ya Pak. Jadi presensi ya. Bentar. Saya juga ada sih. Iya, minggu depan nampaknya harus supaya memenuhi, bahkan ada satu pertemuan itu rencananya menurut saya 2 orang yang presentasi. Ya. Ada satu pertemuan di RPS-nya itu yang 2 orang. Sehingga ini untuk memenuhi jumlah akhir semua mahasiswa itu presentasi. Permisi Pak, untuk jumlah mahasiswa di Siakat ada 16. Oh, ada 16. Ya.
Oh, ada 16 di RPS saya. Bentar. Bentar. Di RPS saya, iya, ada 16 mahasiswa sudah saya plot, Bu. Jadi kita tidak ada apa-apa sama sekali. Yang saya maksudkan adalah yang tidak ada apa-apa ini tidak ada tugas untuk nulis. UAS ya. Iya, UAS, UTS itu tidak ada, ya. Jadi ada 16 itu sudah saya plot. Jadi minggu depan itu 1 orang, minggu sampai pertemuan keempat yang terkait dengan presentasi. Kemudian minggu ke-7 yaitu 5-6 terpaksa karena supaya bisa mencapai 16. Jadi ada dua pertemuan di mana ada 2 penyaji, maksud saya seperti itu. Nanti saya share. Nanti Ibu tinggal. Prof, RPS-nya sudah di-share. Oh sudah. Ternyata sorry. Ya. Ya itu sudah. Ya, maaf. Ya. Saya juga lupa. Ya. Jadi presentasi artikel pertama berarti adalah orang pertama nanti yang presentasi. Seperti itu ya, Ibu tinggal menyusun orangnya ya saya kira. Kapan yang mau presentasi pada artikel pertama. Seperti itu ya, Bu ya. Baik Pak, nanti saya susunkan, nanti saya sampaikan. Didiskusikan, Pak Bagus jangan bengkerengan atau jangan bertengkar dengan Pak Sirajudin untuk mau bertemu presentasi keberapa gitu ya. Mas Bagus. Aja. Pak Sirot. Mas Aditya kalau ada masalah teknis nanti silakan dibantu teman-teman. Minggu yang lalu terima kasih. Saya untuk suara saya supaya keluar. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira saya cukupkan. Ini Bu Nurika tadi pamit sakit perut katanya. Mungkin beliau. Iya. Musim Prof. Iya. Saya ini sakit. Saya sekarang hari ini sakit pinggang, Bu. Kemarin ngangkat semen. Ya, ngangkat semen. Iya, ngangkat semen kecetit ini. Ampun, Prof. Saya terpaksa memanggil fisioterapis. Ini nanti malam untuk kedua kalinya juga sama fisioterapis dari polikliniknya UMM, Ustaz Muhammadiyah. Jangan dipijat. Jangan dipijat, Pak Agus. Betul, enggak berani mijet, Bu. Saya berenang, Prof. Ya. Berenang itu merilekskan otot-otot. Betul. Karena Pak Anwar pernah kecetit juga ya, Bu dia. Iya, benar. Betul. Kemarin juga fisioterapisnya itu tanya kepada saya, suka berenang enggak Pak? Ya suka, ketika mahasiswa itu saya 2 kali seminggu itu berenang, tapi sekarang sudah bekerja ya enggak. Iya. Ini semoga sehat Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan kalau disepakati minggu depan untuk offline ya saya bersedia, tentunya dengan kondisi kalau memang saya sakit. Saya rencananya hari ini memang offline sebenarnya. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian. Iya, betul napa-napa. Terima kasih Pak Lutfi. Semoga segera pulih ya. Amin. Kita akhiri. Sehat terus. Amin. Selamat bekerja dan belajar. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.